Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Ruang Rahasia. Semoga teman-teman Ruang Rahasia sehat selalu. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Hadiah untuk Suamiku dan Selingkuhannya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Ting! Ponsel Mas Irwan berbunyi. Entah kenapa ada keinginan untuk membacanya. Siapa malam-malam mengirim pesan. Aku turun dari ranjang dan meraih benda pipih milik Mas Irwan yang tersimpan di meja. Mas, makasih ya hadiahnya. Besok aku bareng lagi ya. Pesan dari Yulia, tetanggaku yang juga teman satu kantor Mas Irwan, suamiku. Hadiah apa yang suamiku berikan padanya? Ingin langsung bertanya, tapi wajah lelah suamiku yang sudah lelap membuatku tak sampai hati membangunkannya. Menurut Mas Irwan, dia dan Yulia itu beda divisi. Jadi, di kantor jarang bertemu. Yulia, wanita beranak satu. Anaknya dititipkan di kampung bersama orang tua Yulia. Sedangkan suaminya bekerja di Bandung. Begitu jelasnya kepadaku waktu itu. Karena itu, sesekali rumah Yulia tampak sepi, karena dia yang selalu mendatangi suaminya. Bahkan, setelah 2 bulan di sini, suaminya tak pernah datang berkunjung. Semoga kamu suka, tulisku memancing. Suka sekali mas, linjerinya pas dan seksi sekali. Makasih ya. Balasan dari wanita itu membuatku kaget. Lingerie? Gak salah. Seorang pria beristri memberikan hadiah lingerie kepada teman wanitanya. Apa itu wajar? Aku bergegas meski itu dan mengirimkan ke gawaiku. Dan menghapus pesan yang ada di gawai Mas Irwan, agar dia tak curiga aku membuka ponselnya. Entah mau aku apakan. Aku belum ada rencana. Yang jelas, aku harus menyimpan percakapan ini terlebih dahulu. Memberikan hadiah sebuah lingerie kepada seorang wanita bersuami, aku rasa itu tak pantas sama sekali. Apalagi suami wanita itu sedang tak ada di rumah. Mas, kita bareng ya, kataku saat kami sedang sarapan. Wajah Mas Irwan gugup. Mobil kamu kenapa emang sayang? Tanyanya kemudian. Ada, tapi aku ingin berangkat bareng kamu aja, rajuku. Mas Irwan mendesah. Selama 6 bulan pernikahan ini, tak ada yang mencurigakan darinya. Tentu, sebelum kedatangan tetangga baru bernama Yulia itu. 2 bulan yang lalu, dia memberikan rumah persis di sebelah rumahku. Jika tak ke Bandung, akhir pekan dia selalu main ke rumahku. Aku menyambutnya hangat sebagai seorang tetangga. Tapi entah nanti, setelah mengetahui suamiku memberikan hadiah lingerie itu, hatiku mendadak nyeri. Assalamualaikum, sapa seorang wanita yang sudah dapat kupastikan. Yulia. Waalaikumsalam, jawabku sambil menatap mata Mas Irwan. Lelaki itu salah tingkah. Jangan coba-coba kamu mas. Dan aku melangkah ke pintu. Banahlah, Mas Irwannya sudah mau berangkat ya? Kata Yulia ketika melihatku keluar menemuinya. Belum mbak, masih lama. Lagian Mas Irwan mau nganter saya dulu. Jadi Mbak Yulia duluan aja. Kataku berusaha sopan. Matanya masih lirak-lirik ke dalam. Mbak nyari apa? Wanita yang lebih tua 5 tahun dariku itu gugup. Enggak mbak. Niatnya tadi mau bareng ke kantor. Soalnya motorku bocor. Dia menjeda ucapannya. Mungkin berharap aku menawarkan berangkat bersama. Tapi maaf ya, nyeker aja sana. Ya udah, saya duluan ya mbak, pamitnya. Oh iya mbak, silahkan, kataku cuek, lalu masuk ke dalam.
setelah memastikan Yulia itu pergi. Kasihan tahu dek, dia berangkat sendiri, padahal kan satu kantor. Bisa aja kan berangkat bareng, ucap Mas Irwan sambil menyuap sarapannya. Biarin aja lah mas, tetangga ya tetangga, statusnya ya tetangga. Kita membantu ya semampunya, jangan sampai membantu orang lain, mengabaikan keluarganya sendiri. Aku juga loh mau berangkat sama kamu, kataku lalu menyuap lagi makanan yang ada di pinggirku. Wajah Mas Irwan memerah, entah tersindir, entah dia diam saja. Tak lama gawai Mas Irwan berbunyi dan sepertinya ada pesan masuk. Dia bergegas membuka, lalu terlihat tak tenang. Kenapa mas? Tanyaku heran. Ada meeting mendadak, mas harus berangkat sekarang ya sayang. Maaf ya, mas gak bisa ngantar kamu. Mas Irwan bergegas memakai jas hitamnya dan mencium pundak kepalaku sesaat. Lalu pergi tanpa menunggu jawaban dariku. Aku menatap punggung suamiku hingga hilang di balik pintu mobil hitamnya. Mobil itu pun melaju cepat keluar pekarangan. Aku menatap rumah bercat putih yang berdiri tepat di samping rumahku. Ada rahasia apa di antara kalian? 6 bulan yang lalu, pernikahan itu terjadi. Tanpa pacaran, tanpa sesi perkenalan terlebih dahulu. Papa Mas Irwan adalah sahabat ayahku. Sedari kecil, mereka sudah berniat menjodohkan anak-anaknya. Kebetulan, aku dan Mas Irwan, meski beda usia 5 tahun, tak membuat acara perjodohan itu batal. Aku seorang dokter di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Sampai saat ini belum juga hamil. Aku pikir wajar, Allah sedang memberikan kesempatan buat kami pacaran. Karena kami menikah tanpa pacaran terlebih dahulu. Begitulah perjalanan kami. Benih-benih cinta mulai timbul seiring berjalannya waktu. Mas Irwan lelaki baik, romantis, dan pengertian. Pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta itu membuatnya sering keluar kota. Rasanya aku ingin ikut kemanapun dia pergi. Tapi aku tak bisa meninggalkan tugasku di rumah sakit. Sayang, makan siang bareng yuk, ajakku kepada Mas Irwan lewat telepon. Jarak dari rumah sakit ke kantor Mas Irwan tak terlalu jauh. Aku bisa mendatanginya atau kami bisa janjian makan bersama saat jam istirahat. Menurutku kebersamaan akan mengeratkan hubungan. Apalagi kami masih tergolong pengantin baru. Baru 6 bulan maksudnya, hehe. Maaf ya sayang, Mas gak bisa nemenin kamu. Mas ada pertemuan dengan klien di Kebayoran. Sekalian makan siang nanti. Maaf banget ya. Suaranya terdengar sangat menyesal. Aku mendesah, walaupun akhir-akhir ini makin jarang berdua dengan suamiku. Tapi tak apa, semoga ikatan pernikahan ini tetap melanggengkan rasa cinta. Ya udah mas, gak apa-apa. Nanti aku makan di kantin rumah sakit aja, kataku menyembunyikan kecewa. Telepon terputus, aku menghembuskan nafas pelan. Dok, ada undangan makan siang nih dari Dokter Adnan, kata Mela, asisten yang membantuku. Oh, di mana Mel? Tanyaku. Di Distrek Burger dok, jawab Mela. Wah, dekat kantor Mas Irwan. Sayang suamiku gak ada. Pasti jam segitu dia masih di Kebayoran, seperti yang tadi dia bilang. Kami pun berangkat bareng naik mobil Dokter Adnan. Dia dokter muda yang baru bergabung di sini. Dalam rangka perkenalan, mereka mengajak rekan-rekannya makan bersama, termasuk aku. Wah, berarti di sini yang jomblo Dokter Adnan aja dong ya. Ledek Dokter Fikri, dokter yang terbilang sudah senior. Dan Adnan hanya cengengesan. Jomblo visabilillah dok, katanya nyengir. Dulu saat kita ngeledekin Dokter Nahla, baru beberapa bulan, langsung dapet jodohnya. Terus langsung nikah, tanpa pacaran juga. Hebat, itu baru anak muda keren.
Nikah dulu baru pacaran, bukan pacaran dulu baru nikah. Ya enggak dok? Sahut dokter Hana sambil menatapku. Saya kira dokter Nahla belum nikah. Gumun Adnan tapi masih terdengar jelas oleh kami. Cie, ada yang telat. Mela menimpali dengan candaan yang membuat Adnan malu-malu. Adnan pun menjadi bahan bulian. Aku hanya tersenyum, begitulah kehangatan kami saat jauh dari bau-bau rumah sakit. Dokter juga manusia kan, butuh udara di mana tak mencium rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa sedih dari para pasien. Hayo nambah-nambah, jangan malu-malu, nanti kalau uang saya kurang, ada Mbak Mela yang jadi jaminan. Adnan terus meledek Mela. Ibu dua anak itu tertawa hingga barisan gigi putihnya terlihat sempurna. Tengah asik menikmati hidangan, mataku tertumbuk pada sepasang manusia yang sedang berjalan sambil tersenyum bahagia. Sang lelaki merangkul mesra wanitanya. Aku menunduk di bawah meja. Aku mengepalkan kedua tangan, tersenyum dalam diam. Tidak tahukah kamu, Mas, bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi iblis dalam dirinya. Dan kamu telah membuat dia terbangun dari tidur panjang. Mas, aku menghampiri mereka yang tengah tertawa bahagia. Loh dek, wajah Mas Irwan memucat. Duduk mereka yang tadinya rapat, langsung diposisikan menjarak. Mas, dan Mbak Yulia di sini. Bukannya tadi katanya meeting di Kebayoran? Tanyaku lalu mengambil posisi duduk di antara mereka. Maaf mbak, tolong geser, kataku ketus. Wajah mulus itu memerah lalu menunduk. Meetingnya batal dek, jadi kebetulan ketemu Mbak Yulia tadi di lobi. Sekalian aja mas ajak makan bareng. Wajahnya mulai biasa lagi. Pintar juga dia mengendalikan diri. Oh, kebetulannya sangat kebetulan ya, kataku sambil menyesap kopi latte milik Mas Irwan pelan. Iya mbak, kebetulan kami ketemu, sela Yulia. Emang Mbak Yulia gak punya teman perempuan di kantor? Sampai makan aja harus bareng suami orang. Aku berusaha santai. Dek, suara pria itu meninggi. Apa mas? Woles aja mas. Aku aja woles saat melihat kalian masuk kafe ini bergandengan tangan. Degup jantung rasanya sudah tak bisa dikendalikan. Tapi demi harga diri, aku berusaha tetap cool. Apa kata dunia? Seorang Nahla mencak-mencak gara-gara merebutkan laki-laki. Walau lelaki itu berstatuskan suami sendiri. Kami hanya teman kok mbak, kata perempuan itu ngeles. Iya saya tahu, Mbak Yulia teman kantor, teman curhat, juga tetangga suami saya. Tak perlu dikasih tahu mbak, saya hanya mau mbak itu tahu posisi. Mbak perempuan kan, kalau masih punya harga diri tolong dijaga, jangan main-main sama saya. Dek, kamu apa-apaan sih? Bentak Mas Irwan. Hush, gak usah ngegas, kamu mau viral. Di sini banyak paparazi yang akan menyoroti kamu jika bertindak bodoh. Kalau nggak salah, nggak usah sebegitunya, kataku setengah berisik. Kamu akan dipermalukan sampai ke ubun-ubun. Aku bangkit dan memegang tangan Mas Irwan. Yuk. Dengan cepat dia bangkit dan mengikutiku berjalan ke arah teman-temanku. Mas, aku bagaimana? Kata Yulia yang tadi hiraukan oleh Mas Irwan. Makan aja sendiri. Udah gede kan? Gak harus ditemani juga kan? Sindirku. Dia menatapku sinis. Makan siang kami berlangsung heboh. Adnan mendominasi obrolan. Wah, pas banget ya. Suami Dokter Nahla ada di sini. Bisa kenalan, katanya tanpa canggung. Saya pikir Dokter Nahla ini jomblo loh pak. Secara wajahnya masih kayak anak SMA. Lanjutnya. Terus kalau jomblo, dokter mau ngajuin proposal gitu? Sahut Mela tak mau kalah. Hus, kalian berani ngomong gitu?
Nanti Pak Irwan marah, baru tahu, kata dokter Hana. Mas Irwan hanya cengar-cengir, sedangkan di meja sana Yulia tampak manyun, lalu beranjak pergi. Aku tersenyum sinis, Mas Irwan salah tingkah. Aku makin dibuat penasaran, pasti ada sesuatu di antara mereka. Aku harus mencari tahu. Seharusnya kamu gak usah kayak gitu tadi. Mas gak ada apa-apa sama Yulia. Dia murni teman kerja, ketus Mas Irwan saat baru saja masuk kamar. Gak ada kalimat lain apa yang enak didengar gitu? Kamu baru aja pulang kerja, udah bahas wanita lain. Aku yang tengah mengoleskan kapas yang telah kutaburi toner ke seluruh wajahku. Anggap juga mendengar ucapan pembuka dari lelaki itu. Kamu bikin Mas malu, menuduh Yulia yang main-main dengan Mas, bentaknya. Hei, kapan aku menuduh kamu main sama dia? Aku hanya bilang kamu teman kantor, teman curhat, juga tetangga kita. Iya kan? Kataku menghentikan kerjaan dan menoleh ke arah Mas Irwan. Atau jangan-jangan benar kamu ada main dengannya? Kataku mengintimidasi. Mas Irwan yang baru duduk di pinggir ranjang menghela nafas kasar, lalu bangkit. Jangan berpikir macam-macam, Mas tidak seperti itu. Hanya begitu saja dalilnya. Lalu dengan cepat dia masuk ke kamar mandi. Ini makin memperkuat prasangkaku jadinya. Suara gemercik air di kamar mandi menandakan Mas Irwan benar-benar sudah mandi. Aku bergegas mengambil ponsel yang dia simpan dalam tas kerjanya. Dan secepatnya membuka. Ponselnya ternyata terkunci. Sejak kapan? Bahkan semalam aku masih bisa buka ponselnya. Apa dia tahu aku membuka dan membalas pesan dari Yulia? Selama ini aku tak pernah mengutak-atik ponselnya. Hanya tadi malam karena rasa penasaran yang begitu kuat. Aku berdecak kesal. Misi gagal. Hari ini aku tak ada jadwal praktek. Gabut banget rasanya tak ada kegiatan. Ting! Assalamualaikum dok. Hari ini gak ada jadwal praktek ya? Pesan dari Adnan. Gak ada dok. Ada apa ya? Tanyaku heran. Tumben nanya. Gak ada apa-apa. Bakalan sepi hari ini deh. Ketiknya. Emang lagi jaga di kamar jenazah? Kok sepi? Kataku bercanda. Haha, gak dok. Gak seru aja rasanya gak ada dokter Nahla. Aku tersenyum dan hanya mengirimkan emoticon smile padanya. Dia pun memberikan emoticon ketawa. Dokter kocak kalau kata Mela. Baru beberapa minggu praktek di sini, dia sudah jadi idola. Selain tampan, juga humoris. Mas Irwan sudah berangkat ke kantor dari tadi. Sepengetahuanku, dia berangkat sendiri. Karena Yulia sudah berangkat memakai sepeda motornya sendiri. Yur sayur, teriak Mang Ujang membuyarkan lamunanku. Ah, lebih baik aku masak soto ayam, lalu mengantarkannya ke kantor Mas Irwan. Laki-laki itu kan suka soto ayam buatanku. Setidaknya aku ingin membuat suasana mencair. Setelah adu argumen semalam, cuaca mendadak dingin. Dia pergi kerja tanpa kata. Mungkin benar kata orang, carilah suami yang kalau istri ngambek, dia membujuk istrinya, bukan ikutan ngambek. Padahal kan aku gak ngambek loh, apalagi kalau aku ngambek coba. Mang, mau ayam sekilo ya? Kataku. Mang Ujang mengacungkan jempol. Siap Bu Dokter, katanya. Bu Dokter, lagi libur ya? Sapa Bu Yeni yang baru datang bersama Bu Dina dan Bu Asti. Iya Bu, lagi gak ada praktek hari ini, jawabku ramah. Bu Dokter, gak takut suaminya digoda sama tetangga sebelah? Kata Bu Dina tiba-tiba. Hus, Bu Dina ini apa toh? Pagi-pagi udah bikin cuaca panas. Bu Asti menyenggol lengan Bu Dina yang ada di sampingnya. Bener loh. Saya khawatir aja, karena setahu saya Pak Irwan itu sering banget berangkat sama si Yulia itu.
Mana pakaiannya? Ih, Bu Dina bergidik. Memang, kalau ke kantor, Yulia selalu memakai pakaian baju kaos ketat dengan blazer dan rok pendek sesenti di atas paha. Pernah aku bilang ke Mas Irwan, tapi dia cuek aja. Mas Irwan dan Yulia itu satu kantor, Bu, apalagi tetangga. Jadi nggak enak kan kalau nolak ajakan berangkat bareng, kataku sambil tersenyum, meredam hati yang ikut bergidik. Hati-hati aja Bu Dokter, Pak Irwan itu masih muda. Si Yulia nggak jelas juga statusnya. Dibilang janda, ngakunya ada suami. Dibilang ada suami, tapi nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Sahut Bu Asti yang ada benarnya. Iya Bu, terima kasih ya perhatiannya. Insya Allah akan diingat selalu nasihat ibu-ibu, kataku sopan. Aku pun pamit terlebih dahulu setelah membayar belanjaan. Bu Dokter, tunggu. Aku berhenti dan menoleh ke arah suara. Bu, ada yang mau saya kasih tahu, tapi jangan di sini ya. Di rumah Bu Dokter aja gimana? Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk mengiyakan. Kini, aku sudah di depan teras rumahku bersama Bu Yeni. Denahlah, maaf loh ya sebelumnya. Bu Yeni seperti berat mengatakan, lalu mengambil ponselnya di dalam kantong dasternya. Ini, waktu beberapa minggu lalu saya ke Bandung, terus saya melihat ini. Bu Yeni menyerahkan ponselnya. Aku menerima dan menatap gambar tangkapan layar itu dengan hati tak menentu. Mas Irwan sedang menggendong seorang anak berusia kira-kira 2 tahun. Dan di sampingnya berdiri seorang wanita yang jelas-jelas aku kenal. Yulia. Dek Nala sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Saya menyampaikan karena saya sayang pada Dek Nala. Ade dokter yang sangat baik. Tak ada niat lain di hati saya, dan saya tidak memberitahu ini kepada siapapun perihal ini. Aku menatap ke langit-langit. Jangan sampai air mata ini jatuh. Dek, kalau boleh menyarankan, coba cari tahu dulu mereka ada hubungan apa. Bu Yeni menambahkan. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau boleh saya minta gambar ini. Tolong kirimkan ke nomor saya. Baik Dek, segera. Dia pun mengotak-ngatik ponselnya hingga sebuah pesan masuk ke gawaiku. Saya pamit ya Dek, maaf jika ada membawa berita yang gak enak pagi-pagi. Lanjutnya, enggak kok Bu, saya malah berterima kasih sama Bu Yeni karena udah peduli sama saya. Bu Yeni pun memelukku. Setahun menjadi tetangga di sini, aku berasa telah menjadi bagian dari mereka. Sejak gadis, rumah ini sudah aku beli dan setelah menikah pun aku lebih memilih tinggal di sini bersama Mas Irwan. Di sini tetangga rasa saudara. Walau ada yang kurang baik, tapi tertutupi oleh mereka yang baik akhlaknya. Dengan hati gundah, aku menyelesaikan masakanku. Entah bagaimana rasa soto ini, aku tak peduli. Jarum jam menunjukkan angka 11 siang. Sebentar lagi makan siang. Aku pun memasukkan makanan itu ke dalam rantang. Nasi yang masih hangat dan soto ayam yang baru saja matang. Begitu wangi tercium. Dengan mengendarai mobil, dengan kecepatan yang lumayan tinggi pun, aku sampai di kantornya. Pak Irwannya ada, kataku menanyakan kepada salah satu karyawan. Rata-rata mereka sudah mengenaliku karena ada yang pernah menjadi pasienku juga dulunya. Ada Bu, silakan masuk aja, ujarnya. Setelah mengucapkan terima kasih, aku pun berlalu dan berjalan ke arah ruangan Mas Irwan. Ruangan yang ada tulisan General Manager itu tertutup rapat. Aku membuka handle pintu. Assalamualaikum, sapaku. Mas Irwan kaget melihat kedatanganku. Waalaikumsalam Dek, tumben, tersenyum manis. Mumpung aku libur, jadi aku bisa masakin soto ayam kesukaan kamu Mas, kataku sambil menyiapkan rantang yang sudah aku bawa.
Maafkan Mas ya kemarin sayang, katanya menghampiriku dan memelukku. Aku mengangguk pelan, walau anggukan itu bukan pertanda. Aku menerima saja semua praduga itu, tanpa harus aku cari tahu kebenarannya. Aku tak bisa barbar seperti wanita lain. Tapi aku juga bukan wanita lemah, yang ketika disakiti hanya bisa menangis. Walau terkadang, ada kalanya menangis itu juga dibutuhkan. Enak banget. Kamu emang jago kalau soal masak, puji Mas Irwan. Lelaki itu makan dengan lahap. Ternyata makanan yang aku masak asal itu enak juga. Syukurlah. Ceklek. Sayang, yuk makan siang. Aku dan Mas Irwan serentak melihat ke asal suara. Mas maksudnya? Ralatnya setelah melihat adik aku yang sedang duduk menemani Mas Irwan makan. Ada Mbak Nahla. Dari tadi Mbak, tanyanya sedikit bergetar. Jelas sekali sedang grogi. Aku hanya tersenyum lalu mengangguk. Kamu duluan aja, aku sudah dibawakan makanan oleh Nahla, kata Mas Irwan sungkan. Oh baiklah, aku duluan ya. Dia tersenyum ke arahku. Tapi aku cuek aja. Setelah perempuan itu pergi, katamu kalian jarang bertemu. Ini makan siang aja ngajak bareng. Mas Irwan menghentikan kunyahnya. Dia tuh baru dipindahin ke sini, katanya kemudian. Berarti tadi mikir keras dulu untuk mencari jawaban yang tepat. Sebagai selidikku. Sekretarisku, jawabnya pelan. Aku kaget, dada ini bergemuruh hebat. Tapi aku berusaha tenang. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan kesabaran yang tanpa batas. Rumah tanggaku sedang dipertaruhkan. Jika memang ada kebusukan, tampakkanlah ya Allah. Rintihku. Kamu gak makan? Lamunanku buyar. Enggak Mas, nanti aja. Tolakku. Mas suapin ya. Dia menyodorkan satu suapan ke mulutku. Aku gak lapar. Aku menghindar. Dia mendesah pelan dan dia tahu aku paling suka jika disuapi. Mas, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka bisa dinamakan sedekah sampai suapan nasi yang disuapkan ke dalam mulut istrimu. Jadi jangan malas nyuapin istri makan. Kataku waktu itu sambil tertawa melihat Mas Irwan yang manyun. Karena selalu aku gangguin makanannya. Sejak itu kami selalu makan dalam satu piring. Dan Mas Irwan sering menyuapiku makan. Tapi akhir-akhir ini Mas Irwan sering lupa akan ritual itu. Yah, sejak 2 bulan ini dia berubah lebih cuek dan sepertinya lebih sibuk. Ting! Dok, maaf jika Femiku campur urusan dokter dan Pak Irwan. Dok, si Yulia itu nempel terus dengan Pak Irwan. Femi khawatir kebablasan. Maaf ya dok. Pesan dari Femi, pasienku dulu saat membantu lahirannya. Juga teman sekantor Mas Irwan. Nempel gimana maksudnya Fe? Tanyaku pura-pura polos. Iya dok, kemana-mana selalu berdua. Katanya sih sebatas atasan sama bawahan. Tapi ini udah kebangetan dok. Aku memijit keningku sejenak. Fe, saya boleh minta tolong gak? Ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Apa dok? Selama Femi bisa bantu, pasti Femi bantu. Aku tersenyum senang. Dek, Mas minggu ini Mas ada dinas ke Surabaya. Besok sore berangkat. Kata Mas Irwan yang tiba-tiba membuat naluri berkata, jika itu hanya perjalanan bisnis fiktif belaka. Oh, berapa hari Mas? Aku masih berpura-pura sibuk merapikan tempat tidur, yang sebenarnya sudah rapi. Minggu malam Mas sudah pulang, karena Senin ada meeting lagi di sini. Jawab Mas Irwan masih dengan menatap gawainya. Oh ya udah kalau begitu. Nanti aku siapkan apa yang akan Mas bawa ya, kataku. Makasih ya sayang, ujarnya. Aku hanya tersenyum.
Dinas apa yang dilakukan akhir pekan? Dia pikir aku tak paham. Jarang ada yang mau mengurus pekerjaan di hari libur. Dan semua kantor juga tutup pada hari itu. Tak apa, sampai kapan dia sanggup berbohong? Hati-hati di rumah ya sayang, Mas langsung berangkat dari kantor, katanya. Iya Mas, aku mencium tangannya. Setelah melihat mobilnya berangkat, aku bergegas masuk ke rumah. Sekilas, terlihat Yulia tergesa-gesa keluar rumah sambil menenteng sebuah tas travel bag berukuran sedang. Sepertinya dia juga akan pergi. Bayul, mau mudik? Wanita itu kaget. Iya mbak, mau pulang ke Bandung. Nitip rumah ya mbak, katanya dari balik pagar. Lama, ujarku lagi sesantai mungkin. Enggak sih, minggu sore juga balik, jawabnya. Oh ya udah, hati-hati mbak. Aku memberikan senyum tipis. Makasih mbak, pamit dulu ya. Aku mengangguk dan memperhatikan perempuan yang memakai dress lutut itu hingga tubuhnya tak terlihat lagi. Kalian mau janjian kan? Jangan dikira aku nggak tahu. Aku pun bergegas menghubungi Femi. Assalamualaikum Fe, udah dapat belum yang saya minta kemarin? Tanya aku. Waalaikumsalam dok. Sudah dok, saya kirim lewat WA ya, jawabnya. Makasih ya Fe, ujarku tulus. Sama-sama dok. Oh iya, selamat berlibur ya dok. Semoga liburan kali ini bisa merekatkan kembali hubungan dokter dengan Pak Irwan dan menjauhkan dari si pelakor itu. Aku mengenyirkan dahi. Maksudnya, Fe? Kataku heran. Kan hari ini Pak Irwan cuti mau berlibur ke Bali dengan istrinya katanya. Hihi. Subhanallah, walau sebenarnya aku sudah menduga. Entah kenapa mendengar kenyataannya, tetap juga hati ini berdenyut. Oh iya, Fe. Makasih ya, Femi. Assalamualaikum. Ujarku dengan menahan suara agar tetap terdengar biasa. Sambungan telepon terputus. Dengan cepat, aku kembali mengotak-atik gawaiku. Oke, berapapun akan saya bayar. Cari tahu kemana laki-laki itu pergi. Perintahku kepada orang yang sudah kubayar untuk memata-matai Mas Irwan. Meski harus mengeluarkan 1 bulan gajiku pun tak masalah. Sambil menunggu kabar, aku menyiapkan segala sesuatu, termasuk mengamankan surat rumah ini, surat kendaraan juga, dan beberapa buku tabungan. Semua atas namaku kecuali rumah. Rumah ini bagian finishingnya memakai uang Mas Irwan, tapi demi menghormatinya, surat rumah memakai namanya. Drit. Assalamualaikum Nahla, kamu di mana? Telepon Dokter Hana yang juga sahabatku. Sekaligus juga kuanggap kakak karena usianya lebih tua dariku. Waalaikumsalam mbak. Aku izin ya mbak, ada hal mendadak yang harus aku selesaikan. Minta tolong juga amankan semuanya ya mbak, kataku sambil terus memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam travel bag. Dalam hal ini, harus ada dokter pengganti di rumah sakit. Lah, ada apa? Ada yang kamu sembunyikan? Jawabnya curiga. Selama ini, aku tak pernah absen bertugas jika tidak ada hal yang sangat penting. Mbak, aku belum bisa cerita saat ini. Tapi nanti pasti aku cerita. Insya Allah, kataku. Aku harus buru-buru menuntaskan apa yang ada dalam pikiranku. Oh ya sudah, jaga diri baik-baik lah. Kalau ada apa-apa, kabari segera. Aku menutup telepon setelah mengucapkan terima kasih. Pagi yang masih menghangat, tapi hati ini sudah terasa memanas. Pernikahan ini yang baru seumur jagung, tak pantas sekali rasanya jika sudah dirusak. Ting! Pesan dari Femi masuk. Sebuah alamat di mana aku akan memperjelas semuanya. Juga data yang aku minta. Aku telah mempersiapkan dan semoga berjalan lancar. Ting! Laki-laki itu menuju bandara dan telah memesan tiket untuk ke Bali. Begitupun pesan dari orang suruhanku. Berarti benar apa yang disampaikan Femi.
Mas Irwan ke Bali, tapi bukan denganku, dengan wanita lain. Dan sepertinya aku tahu siapa wanita itu. Lakukan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Balasku cepat. Siap bu, balasnya. Aku pun memastikan data selulerku dan mulai menjalankan mobil menuju alamat di mana mungkin akan ada jawaban di sana. Perjalanan lancar karena masih jam kerja. Tak ada penumpukan kendaraan di jalan alias macet. Aku sampai pada sebuah rumah sederhana tapi asri. Pagar setinggi pinggang orang dewasa mengelilingi rumah bercat putih itu. Tak mau, pekik seorang anak laki-laki keluar dari rumah itu, dikejar oleh seorang wanita parubaya. Mandi dulu atuh, nanti badan Fatih gatel-gatel, juga bau. Udah siang ini, yuk, bujuk wanita itu lembut. Dingin ini, nanti Fatih masuk angin. Laki-laki kecil yang berusia sekitar 3 tahunan itu terus mengelak ajakan wanita yang dia panggil Nini. Pemandangan yang indah. Ah, aku juga mau punya anak laki-laki yang tampan seperti itu. Aku keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Assalamualaikum. Punten bu. Si ibu dan anak laki-laki itu serentak menatapku. Waalaikumsalam. Mangga neng, ada yang bisa dibantu? Ibu itu berdiri dan melangkah mendekatiku. Sedangkan anak kecil tadi lari ke dalam mungkin. Mumpung ada kesempatan. Maaf ya bu, mau nanya, apa benar ini rumahnya Yulia? Tanyaku. Yulia? Oh, maksudnya Mayang. Yulia Mayangsari. Aku mengangguk. Mungkin nama Yulia itu biasa dipanggil Mayang di sini. Mayang teh kerja di Jakarta, Neng. Oh, gitu. Iya, kenalkan Bu, nama saya Ayu, teman sekolah Yulia dulu waktu sekolah. Aku mencium tangan ibu itu. Dia menatapku lamat-lamat, sengaja aku memakai nama Ayu. Toh gak bohong, namaku kan Nahla Ayu Zahrani. Ibu tak pernah melihat Neng Ayu sebelumnya? Apa memang Neng Ayu tak pernah kesini? Katanya. Iya Bu, dulu sebentar aja sekolah di sini, lalu saya pindah ke Jakarta, ikut orang tua. Sekarang mumpung kesini bisa sekalian mampir. Kata teman-teman rumah Yulia itu dekat sini. Wanita itu akhirnya percaya dan tersenyum ramah. Kapan ya Bu Mayangnya pulang? Aku berusaha menggali informasi pada ibu ini. Waduh, kurang tahu sih Neng. Hayu atuh, masuk dulu. Aku pun masuk mengikuti langkah ibu itu. Ganteng, siapa namanya? Tante punya permen susu nih, suka permen gak? Anak kecil tampan itu pun malu-malu, menatap nininya dan meminta persetujuan. Ibu itu mengangguk pelan. Fatih tante, jawabnya pelan. Lalu mengambil permen yang telah kusodorkan padanya. Makasih ya tante, katanya lalu kembali ke pangkuan neneknya. Kami mulai mengobrol ringan, hingga tak terasa sang ibu menceritakan apa yang membuatku merasa terhenyak begitu dalam. Rasanya lemas mendengar penjelasan ibunya Yulia ini. Akankah aku akan sanggup melewati ujian pernikahan ini? Sepertinya Fatih dekat sekali ya sama neneknya. Ibu benar-benar hebat, bisa merawat Fatih hingga Fatih yang sayang banget sama ibu. Pujiku, ibu itu tersenyum tipis, lebih tepatnya tersenyum miris. Gimana gak deket Neng? Sejak Fatih lahir sudah ibu yang asuh. Mayang mah, Fatih masih 3 bulan, dia udah kelayapan cari mantan suaminya. Wajah ibu itu berubah sendu. Aduh, maaf Bu, saya gak bermaksud membuat ibu sedih. Tak apa Neng, ibu teh udah biasa. Justru ibu sedih melihat Fatih lahir sebelum ayah ibunya menikah. Sudah gitu disia-siakan. Mayang teh emang keterlaluan, cinta cenah. Itu teh boloho pisan menurut ibu teh. Wajah ibunya Yulia memerah marah.
Aku masih terus menyimak tanpa berniat menyela. Si Irwan teh maunya enaknya aja. Setelah dapat Yulia, dia ditinggalkan. Malah nikah sama AWW yang katanya dokter. Memang lelaki eta teh kurang ajar. Dek, Irwan. Maksudnya, punten ibu, nama suami Yulia teh Irwan. Kataku menahan degup jantung yang mulai tak menentu. Ho'o neng, namanya Irwan Nugraha. Setelah Yulia hamil, dia menikahi Yulia. Belum juga brojol, udah ditinggalkan, dicerai. Katanya teh dia mau dinikahkan orang tuanya dengan AWW-nya, seorang dokter, oleh ibunya. Astagfirullah, mama. Laki-laki macam apa yang telah menjadi suamiku? Di mata mama dan papa, dia begitu bersahaja, tak tampak celah. Ternyata kelakuannya bejat. Bahkan setelah melakukan kesalahan, dia tetap saja melakukan kesalahan baru. Aduh, Neng, maaf ya ibu jadi cerita begini sama Neng. Habis ibu masih kesel, sedih. Yulia anaknya teh emang gak bisa dikasih tahu orang tua. Ngeyel, sudah 3 tahun di Jakarta dia jarang pulang. Karena nyari si Irwan itu. Ibu tak habis pikir, jalan pikiran anak itu tuh gimana? Sabar ya bu, ini ujian buat ibu. Semoga Yulia bisa sadar akan kesalahannya. Iya Neng, kadang ibu juga suka nangis. Anak perempuan satu-satunya, tapi sudah tak punya masa depan. Gila sama laki-laki yang gak bener. Setiap melihat Fatih, ibu jadi sedih. Aku memegang tangan ibu itu erat. Walau saat ini aku butuh banget sandaran. Ibu harus kuat, ada Fatih yang butuh nininya. Banyak berdoa juga ya bu. Doa orang tua itu kan bisa dijabah langsung oleh Allah. Aku berusaha menekan suara agar tak terdengar bergetar. Ibu itu malah terisak setelah beberapa saat. Oh iya Neng, Neng Ayu Jakartanya di mana? Ibu teh sebenarnya nggak punya alamatnya, tapi ibu punya nomor telepon Yulia. Kalau boleh, ibu mau minta tolong, suruh dia pulang saja. Ibu dan bapak sudah tua, Fatih butuh ibunya. Boleh, saya minta nomor teleponnya bu. Nanti saya hubungi dan suruh Yulianya pulang. Kataku sedikit gugup, khawatir ibunya curiga. Ibu itu pun memberikan nomor telepon Yulia di secari kertas. Tentu saja nomor itu sudah terlebih dahulu ada dalam ponselku. Seharian aku istirahat di sana, mengajak Fatih bermain, dan sesekali aku mengarahkan kamera ke wajahnya. Anak yang lahir dari kejahilan orang tuanya. Hingga tak terasa waktu terus berjalan. Nginep aja tuh Neng, tawar Ibu Murni, ibunya Yulia. Terima kasih bu, kapan-kapan aja ya, saya insya Allah nginep. Aku pun pamit menyalami mereka. Tepat saat mobilku berjalan, seorang bapak-bapak yang sepertinya bapaknya Yulia pulang. Seharusnya aku bisa memotret keluarga ini utuh. Tapi tak apalah, kurasa ini cukup. Sore menjelang malam ini harus mencari penginapan. Rasa lelah mulai menjalari badan. Terlebih ditambah dengan beban pikiran yang membuat semua terasa mendidih, berat. Sesampainya di sebuah kamar hotel, aku merebahkan diri. Senyum Fatih masih membayang. Begitu juga wajah ibu dan bapaknya Yulia. Mereka yang menjadi korban akan kebohongan yang Yulia lakukan. Ting! Bu, mereka nginep di hotel. Semua sudah saya lakukan sesuai perintah ibu. Aku tersenyum, meski ada air yang sedang terpupuk di mata. Oke, lanjutkan. Jika ada info baru, kabari saya. Balasku. Siap bu. Aku baru saja hendak memejamkan mata ketika suara ponsel berbunyi. Mama, begitu yang terbaca. Assalamualaikum ma, sapaku. Waalaikumsalam nak, kamu sudah pulang dari rumah sakit? Tanya mama seperti biasa mengawali pembicaraan. Hehe, Nahla lagi izin gak masuk ma, ujarku jujur.
Ingin sebenarnya menumpahkan lara, tapi tidak untuk saat ini. Mama tak perlu tahu. Loh, kenapa? Kata Mama heran. Gak apa-apa, Ma. Cuma mau istirahat aja. Ingin bercerita, berbagi beban. Tapi ada rasa tak tega. Mama sudah lelah membesarkan, masa tua harusnya yang bersenang-senang, khusyuk beribadah, tak ada lagi mikirin urusan anak-anaknya. Begitu prinsipku. Kecuali saat aku benar-benar tak tahu lagi harus kemana. Setelah basa-basi sebentar, saling menanyakan kabar, telepon pun tutup. Ting! Sebuah pesan masuk ke gawaiku. Mbak, Sisil mau nikah. Mbak dan Mas Irwan bantuin biayanya ya. Mata yang tadinya sudah berat karena ngantuk, mendadak segar buyar membaca pesan dari adik iparku ini. Aku tak membalas. Dia yang mau nikah, kenapa aku yang repot? Pagi-pagi aku sudah terbangun, sholat subuh dan melakukan ibadah sunnah yang seperti biasa aku lakukan. Ting! Assalamualaikum lah. Gimana urusanmu? Lancar. Aku terlupa mengabari Mbak Hana. Biar tak kelamaan chatting, aku pun menekan gambar telepon berwarna hijau itu. Suara Mbak Hana terdengar renyah. Ngobrol dengan Mbak Hana membuat air mata yang dari kemarin aku tahan luruh juga. Ya Allah, Dek, terus kamu sekarang di mana? Tanyanya. Masih di Bandung, Mbak. Insya Allah siang nanti aku balik ke Jakarta. Ya sudah kalau gitu, pelan-pelan bawa mobilnya. Jangan dipikirin, laki-laki gak hanya dia. Mbak Hana juga terlihat sangat kesal. Setiap wanita yang punya hati pasti akan merasakan apa yang perempuan lain rasakan. Mungkin dengan santai menyakiti hati sesamanya. Hatinya sudah mati atau bisa juga memang tak punya hati. Akhir pekan, jalanan mulai ramai. Aku melanjutkan kendaraan dengan santai. Meski hati sedang tak baik-baik saja, tapi aku juga tak mau mati sia-sia. Mas Irwan, dengan memasang headset telepon itu aku angkat. Dek, Mas sudah sampai ya di Surabaya dengan selamat? Ade lagi ngapain? Ingin ku memaki. Lidahnya begitu lancar berdusta. Jangan-jangan selama ini memang dia tukang berbohong. Oh, syukurlah Mas, jawabku singkat. Lemes gitu, Dek. Ade sakit? Iya, sakit hati. Enggak, lagi malas saja. Maaf ya sayang, weekend gini malah Mas tinggal. Halah, lisanmu tak setulus hatimu. Junet, sudah biasa? Mas ada apa? Tumben telpon. Males banget rasanya ngobrol dengan laki-laki munafik ini. Biasanya dia juga tak pernah menelpon kalau bukan aku yang menelpon. Dek, Mas mau minta tolong, boleh? Aku mencium aroma yang gak enak. Tergantung, nolong apa dulu? Dia menghela nafas panjang. Mungkin jika dia memberikan kesetiaan, permintaan apapun pasti aku kabulkan jika aku mampu. Tapi pengkhianatan yang dia lakukan sudah meretakkan gelas kaca, dan kaca itu tak akan pernah kembali utuh seperti semula. Dan bersambung. Terima kasih teman-teman Ruang Rahasia. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Ruang Rahasia menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya.